Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semua sehat, semua dalam keadaan baik ya. Nah, kembali lagi kita di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita naikkan Saat Iblis Merayuku. Aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai Oke, anak-anak, hari ini Lause mau melanjutkan cerita Lause minggu lalu. Ceritanya tentang Yusuf. Ya, minggu lalu Yusuf tidak jadi dimasukkan ke dalam sumur yang kering, tetapi dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Nah, sekarang kita akan cerita tentang Yusuf di Mesir. Nah, Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan sangat rajin dan juga jujur. Suatu hari, istri dari Potifar itu mengajak Yusuf untuk berbuat jahat. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yusuf menolaknya ya. Yusuf tidak mau diajak untuk berbuat jahat. Nah, istri Potifar marah karena dia tidak mau diajak berbuat jahat. Akhirnya istri Potifar dia memfitnah Yusuf. Dia berkata bohong. Dia mengatakan bahwa Yusuf itu sudah berbuat jahat kepadanya. Nah, anak-anak, tidak boleh ya kita seperti istrinya Potifar berbohong, itu tidak baik. Nah, akhirnya Potifar marah kepada Yusuf. Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara, Yusuf tetap percaya dan dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan seorang juru minum dan juga juru roti yang biasanya bekerja di istana raja. Jadi suatu hari, juru minum ini dia bermimpi. Dia melihat ada 3 tangkai anggur. Ya, lalu dia memerasnya dan dia berikan kepada raja minuman anggur itu. Lalu tapi dia tidak tahu apa ya arti mimpinya ini. Akhirnya Yusuf membantu mengartikan mimpinya. Kata Yusuf, nanti dalam 3 hari kamu juru minum, kamu akan bebas ya, dan kamu akan kembali bekerja di istana. Wah, juru minum senang sekali. Mimpinya berarti bagus ya artinya. Nah, lalu juru roti juga bermimpi. Dia bermimpi kalau dia membawa roti ya sebanyak 3 bakul. Tetapi rotinya itu apa yang terjadi? Kalian lihat ya, rotinya dimakan oleh burung-burung sampai habis.
apa ya arti mimpi saya ini ya? Nah, Yusuf kembali mengartikan mimpinya. Katanya, kamu juru roti, nanti dalam 3 hari kamu akan dihukum mati. Wah, arti mimpinya jelek ya. Lalu Yusuf berpesan kepada juru minum, nanti kalau kamu sudah kembali ke istana bertemu dengan Firaun, jangan lupa ya kasih tahu ke Firaun kalau saya ini tidak bersalah, sebenarnya saya difitnah. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Juru minum ini setelah dia kembali bekerja di istana, dia lupa kepada Yusuf. Ya, dia tidak memberitahu pesan Yusuf tadi. Tapi walaupun Yusuf di dalam kesulitan, Yusuf tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita mau belajar seperti Yusuf ya. Jangan mau ya kalau diajak berbuat jahat atau kalian disuruh berbuat jahat, jangan mau. Ya, tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus seperti Yusuf juga percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14 yang isinya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Yuk kita sama-sama baca ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, firman Tuhan juga mengajarkan kita, menyuruh kita untuk hidup sebagai anak yang taat. Siapa yang mau hidupnya taat kepada Tuhan? Ya, bagus semua ya, hidup kita harus taat kepada Tuhan supaya doa-doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Seperti nanti Yusuf, doanya akan dijawab oleh Tuhan. Ya, kita akan dengar ceritanya, kelanjutannya di minggu depan ya. Oke, semua anak-anak, sampai di sini dulu cerita Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.